Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Baik dan Buruk bagi Penegak Hukum. Sebelumnya, di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Fitria Rohani, NIM 1021900148, dan rekan saya, Novia Febrianti, NIM 1021900152. Baik, untuk subbabnya terdiri dari 4. Yang pertama, pengertian baik dan buruk. Yang kedua, ukuran baik dan buruk. Dan ketiga, baik dan buruk dipandang dari segi faham dan aliran. Dan yang terakhir yaitu fungsi baik dan buruk dalam pembentukan akhlak. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris good. Louis Makluf dalam kitabnya Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Sementara itu, dalam Webster New Century Dictionary dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharusan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Selanjutnya, yang baik itu juga adalah sesuatu yang mempunyai nilai, kebenaran, atau nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan. Yang baik itu dapat juga berarti sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Dan yang disebut baik dapat pula berarti sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang, ataupun bahagia. Lalu, selanjutnya yaitu ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Berkembang pula patokan yang digunakan dalam menentukan baik dan buruk. Keadaan ini, menurut Pujawijata, berhubungan rapat dengan pandangan filsafat tentang manusia atau antropologia metafisika. Dan ini tergantung pula dari metafisika pada umumnya. Pujawijatna lebih lanjut menyebutkan sejumlah pandangan filsafat yang digunakan dalam menilai baik atau buruk, yaitu hedonisme, utilitarianisme, vitalisme, sosialisme, religiosisme, dan humanisme. Sementara itu, Asmaran AS menyebutkan sebanyak 4 aliran filsafat, yaitu adat kebiasaan, hedonisme, intuisi, dan evolusi. Pembagian yang dikemukakan Asmaran AS ini tampak sejalan dengan pendapat Ahmad Amin yang membagi aliran filsafat yang mempengaruhi penentuan baik dan buruk itu menjadi 4, yaitu adat istiadat, hedonisme, utilitarianisme, dan evolusi. Saya akan melanjutkan menjelaskan poin ketiga, yaitu baik dan buruk dipandang jika dilihat dari segi faham dan aliran. Yang pertama, baik buruk menurut aliran adat istiadat atau sosialisme. Menurut aliran tersebut, baik buruk adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti adat dipandang baik, dan yang tidak mengikuti adat dipandang buruk. Dan perlu juga dihukum secara adat yang ada di situ. Ahmad Amin mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai adat dan menganggap baik jika mendidik anak-anaknya secara adat istiadat, menanamkan perasaan mereka bahwa adat akan membawa kepada kesucian, sehingga apabila seseorang menyalahi anak sangat dicela dan dianggap keluar dari golongan bangsa tersebut. Di dalam masyarakat kita jumpai adat istiadat yang berkenan dengan cara berpakaian, makan, minum, berbicara atau cakap-cakap, dan sebagainya. Orang yang mengikuti cara yang demikian tersebut yang dianggap baik. Kelompok yang menilai baik dan buruk berdasarkan adat istiadat tersebut dalam tinjauan filsafat dikenal dengan istilah aliran sosialisme. Dan yang kedua yaitu baik buruk menurut aliran hedonisme. Aliran hedonisme adalah aliran filsafat yang terhitung tua karena terakar pada filsafat Yunani, khususnya pemikiran filsafat Epicurus
341 sampai 270 Masehi, yang selanjutnya dikembangkan oleh Quirinius dan belakangan ditumbuh kembangkan oleh Friend. Pemahaman adat baik buruk menurut aliran hedonisme yaitu menyatakan perbuatan baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kenikmatan, kelezatan, kepuasan nafsu biologis. Epicurus sebagai peletak dasar paham ini mengatakan bahwa kebahagiaan atau kelezatan itu adalah tujuan manusia. Tidak ada kebaikan dalam hidup selain kelezatan dan tidak ada keburukan kecuali penderitaan. Hedonisme yang pertama yang individualistik lebih banyak mewarnai masyarakat barat dan bercorak liberal dan kapitalis. Sedangkan hedonisme kedua yang sosialistik hanya mewarnai masyarakat Eropa dan komunis. Dan poin yang ketiga, baik dan buruk menurut paham intuisme atau humanisme. Intuisme adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibatnya. Kekuatan batin atau yang disebut juga sebagai kata hati adalah merupakan potensi rohaninya yang secara fitrah telah ada pada diri setiap orang. Kekuatan tersebut terkadang juga beda dengan refleksinya karena pengaruh massa dan lingkungan. Akan tetapi pada dasarnya dia tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Apabila ia melihat sesuatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang dapat memberitahukan nilai perbuatan tersebut, lalu menetapkan hukum baik dan buruknya. Oleh karena itu, kebanyakan manusia sepakat mengenai keutamaan seperti benar, dermawan, berani, dan mereka juga sepakat menilai buruk terhadap suatu perbuatan yang salah, kikir, dan pengecut. Poin keempat, baik dan buruk menurut paham utilitarianisme. Secara harfiah berarti berguna. Menurut paham ini bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ia berlaku baik perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Pada masa sekarang, kemajuan di bidang teknik cukup meningkat dan berguna yang menentukan segala-galanya. Namun demikian, pemahaman itu cenderung ekstrim dan melihat kegunaan hanya dari sudut pandang mereka masing-masing. Dan yang terakhir, baik buruk menurut paham religiosisme. Menurut paham tersebut, dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah sebaliknya. Dalam paham tersebut, keyakinan teologis yaitu keimanan kepada Tuhan memegang peran penting karena tidak mungkin orang mau berbuat sesuatu dengan kehendak Tuhan jika bersangkutan tidak beriman kepadanya. Diketahui di dunia ini dapat bermacam-macam agama dan masing-masing menentukan baik dan buruk menurut ukurannya masing-masing. Agama Hindu, Buddha, Yunani, Kristen, dan Islam misalnya, masing-masing memiliki tolak ukur tentang baik dan buruk yang dapat yang lainnya berbeda-beda. Dan poin terakhir, fungsi baik dan buruk dalam pembentukan akhlak. Pertama, al-hasanah, yang kedua al-tayyibah, yang ketiga al-khair, yang keempat karimah, yang kelima al-mahmudah, yang terakhir al-bir. Yang pertama yaitu al-hasanah. Ar-Rahib Asfahani mengemukakan bahwa sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau yang dipandang baik adalah hasanah. Hasanah dibagi menjadi 3.
Pertama, hasanah bagi segi akal, kedua hasanah dari segi nafsu atau keinginan, dan yang terakhir hasanah dari panca indera. Lawan dari hasanah adalah al-sayyah yang termasuk hasanah misalnya keuntungan, kelaparan, rezeki, dan kemenangan. Dan yang kedua al-thayyibah. Al-thayyibah khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan sebagainya. Lawan dari al-tabiyah adalah al-khobiyah yang artinya buruk. Dan yang ketiga al-khair. Al-khair digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. Lawan dari al-khair adalah al-syar. Dan yang keempat, karimah. Al-karimah digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji yang ditampakkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kata karimah bisa digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang terpuji yang skala besarnya, seperti menafkahkan hartanya di jalan Allah dan berbuat baik pada orang tua. Dan yang kelima, al-mahmudah. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kata al-mahmudah lebih menunjukkan pada kebaikan yang bersifat batin dan spiritual. Dan yang terakhir, al-karimah. Kata al-karimah digunakan untuk menunjukkan pada upaya memperluas melakukan perbuatan yang baik. Kata tersebut terkadang digunakan sebagai sifat Allah, dan terkadang juga untuk manusia. Jika kata tersebut digunakan untuk sifat Allah, maka maksudnya adalah bahwa Allah memberikan pahala yang besar, dan jika digunakan untuk manusia, maka maksudnya adalah ketaatannya. Kesimpulan dari materi di atas yaitu sifat dan baik buruk yang ada pada diri seseorang, atau lebih dikenal dengan akhlak al-karimah dan akhlak al-mahmuzah. Akhlak al-karimah ialah sesuatu sikap yang luhur, bermanfaat, menyenangkan, dan disukai manusia, sedangkan akhlak al-mahmumah ialah suatu sikap yang berlawanan dengan akhlak karimah. Menentukan baik dan buruk al-karimah atau al-mahmudah, terdapat banyak aliran-aliran filsafat yang mempengaruhinya. Di antaranya aliran tersebut yaitu sosialisme, hedonisme, intainisme, dan lain sebagainya, di mana masing-masing aliran tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang berdasar. Konsep baik dan buruk dalam Islam pasti adalah mempunyai adanya Tuhan dan mempercayai adanya hari pembalasan. Atau adapun contoh dari akhlak al-karimah yaitu sidik, adil, sabar, tawadu, karam, rahman, dan lain-lain. Sedangkan akhlak al-mahmudah syirik, kufur, nifak, takabur, dan 7 dengki, ghibah, dan riya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.